Timnas Indonesia U23 asuhan Gerald Vandenburg akan mengawali langkah penting mereka di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2025. Pada laga perdana, Garuda Muda dijadwalkan menghadapi Laos U23 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Rabu, 3 September 2025. Pertandingan ini menjadi momen krusial, karena kemenangan di laga pembuka akan sangat berarti untuk menjaga peluang lolos dari fase grup. Indonesia tergabung di grup J bersama Korea Selatan U23, Laos U23, dan Makau U23. Dengan format kompetisi yang ketat, setiap poin akan sangat berharga. Itulah mengapa laga perdana melawan Laos wajib dimenangkan agar mental dan motivasi pemain semakin terangkat sebelum menghadapi lawan yang lebih berat. Lantas, siapa saja pemain yang diprediksi akan menjadi bagian dari potensial starting 11 Timnas U23 melawan Laos? Simak analisa lengkapnya hanya di channel Raftel Sport. Penjaga gawang, Ardiansyah. Untuk posisi penjaga gawang diprediksi sepertinya akan ditempati oleh Ardiansyah, kiper muda berusia 22 tahun yang kini memperkuat PSM Makassar di Liga 1. Dengan nilai pasar mencapai 869,08 juta rupiah, Ardiansyah menjadi salah satu kiper potensial Indonesia yang sedang naik daun. Performanya di Liga 1 bersama PSM menunjukkan kualitas refleks cepat, ketenangan dalam mengantisipasi bola mati, serta kemampuan distribusi bola yang baik untuk membangun serangan dari belakang. Kehadiran Ardiansyah di bawah Mistar tentu sangat penting, terlebih menghadapi Laos U23 yang berpotensi mengandalkan serangan balik cepat. Dengan postur ideal dan pengalaman tampil di level domestik, Ardiansyah diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi lini pertahanan Timnas U23. Jika dipercaya menjadi starter, ia akan menjadi tembok pertama sekaligus terakhir yang menjaga gawang Garuda Muda tetap steril di laga pembuka kualifikasi Piala Asia U23 ini. Bek kanan, Kakang Rudianto. Untuk posisi bek kanan diprediksi akan ditempati oleh Kakang Rudianto, pemain berusia 22 tahun yang saat ini menjadi andalan Persib Bandung di Liga 1. Dengan nilai pasar mencapai 3,04 miliar rupiah, Kakang dikenal sebagai salah satu bek muda berbakat Indonesia yang konsisten menunjukkan performa solid bersama klubnya. Kelebihan Kakang terletak pada ketangguhannya dalam duel 1 lawan 1, kemampuan membaca permainan dengan baik, serta kecepatan dalam naik turun membantu serangan maupun bertahan. Karakteristiknya yang agresif namun tetap disiplin membuat dirinya sangat dibutuhkan Timnas U23 dalam menghadapi serangan sayap lawan. Menghadapi Laos U23 di laga pembuka kualifikasi Piala Asia U23, Kakang diharapkan bisa tampil maksimal menjaga sisi kanan pertahanan Garuda Muda. Kehadirannya akan sangat vital, bukan hanya dalam bertahan, tetapi juga untuk membantu membangun serangan dari sisi sayap. Bek tengah, Dion Mark. Untuk posisi bek tengah diprediksi akan ditempati oleh Dion Mark, pemain naturalisasi Timnas Indonesia berusia 20 tahun yang kini memperkuat TNC Nijmegen U21 di Belanda. Meski usianya masih sangat muda, Dion sudah dikenal memiliki kualitas mumpuni sebagai bek tengah modern. Dengan postur ideal dan kemampuan duel udara yang kuat, Dion juga piawai dalam membaca arah bola dan memotong serangan lawan. Tidak hanya tangguh dalam bertahan, ia juga memiliki akurasi umpan yang baik untuk membantu transisi cepat dari lini belakang menuju lini tengah. Kehadiran Dion Mark di jantung pertahanan Garuda Muda jelas menjadi tambahan kekuatan penting, terutama dalam laga perdana melawan Laos U23 di kualifikasi Piala Asia U23. Perannya akan sangat dibutuhkan untuk meredam serangan lawan sekaligus menjaga soliditas pertahanan Indonesia agar tetap aman sepanjang pertandingan. Bek tengah, Kadek Arel. Untuk posisi bek tengah sekaligus kapten tim, diprediksi akan ditempati oleh Kadek Arel, pemain berusia 20 tahun yang menjadi salah satu andalan Bali United di Liga 1 dengan nilai pasar mencapai 4,35 miliar rupiah. Meski usianya masih muda, Arel sudah menunjukkan kematangan bermain serta kepemimpinan yang kuat di lapangan. Sebagai bek tengah, Kadek Arel dikenal disiplin, tenang dalam mengawal lawan, serta memiliki timing yang baik dalam melakukan intercept maupun tackle bersih. Selain itu, keahliannya dalam mengorganisir lini pertahanan membuatnya dipercaya sebagai kapten di skuad Garuda Muda. Dengan pengalaman di level klub dan kualitas yang ia miliki, Kadek Arel diharapkan bisa menjadi komando pertahanan Timnas Indonesia U23 saat menghadapi Laos U23 di laga perdana kualifikasi Piala Asia U23, sekaligus memberi rasa aman bagi tim di sektor belakang. Bek kiri, Doni Tri Pamungkas. Untuk posisi bek kiri diprediksi akan ditempati oleh Doni Tri Pamungkas, pemain berusia 20 tahun yang saat ini memperkuat Persija Jakarta di Liga 1. Dengan nilai pasar mencapai 3,04 miliar rupiah,
Doni menjadi salah satu talenta muda yang cukup diperhitungkan di sepak bola Indonesia. Doni dikenal sebagai bek kiri modern dengan kemampuan bertahan yang solid sekaligus rajin membantu serangan dari sisi sayap. Kecepatan dan stamina yang dimilikinya membuat ia sering naik turun lapangan tanpa kenal lelah, memberikan opsi tambahan bagi lini depan dalam melakukan overlap maupun umpan silang. Selain itu, pengalamannya bersama klub sebesar Persija Jakarta membuat Doni cukup matang dalam membaca permainan. Kehadirannya di sisi kiri pertahanan timnas U23 tentu sangat penting, terutama untuk mengantisipasi kecepatan penyerang Laos U23 di laga perdana kualifikasi Piala Asia U23. Gelandang bertahan, Tony Firmansyah. Untuk posisi gelandang bertahan diprediksi akan ditempati oleh Tony Firmansyah, pemain muda berusia 20 tahun yang menjadi andalan Persebaya Surabaya di Liga 1 Indonesia. Dengan nilai pasar mencapai 1,30 miliar rupiah, Tony terus menunjukkan perkembangan pesat sebagai salah satu talenta terbaik generasi baru timnas Indonesia. Sebagai gelandang bertahan, Tony memiliki karakter bermain yang disiplin, tangguh, dan pekerja keras. Ia piawai dalam memutus serangan lawan, membaca pergerakan bola, serta menjaga keseimbangan antara lini tengah dan pertahanan. Tidak hanya itu, visi bermain Tony juga cukup baik, sehingga mampu mendistribusikan bola dengan cepat untuk membangun serangan balik. Pengalamannya tampil reguler bersama Persebaya membuat mental bertandingnya semakin terasa. Kehadiran Tony di lini tengah timnas U23 tentu akan sangat krusial untuk meredam permainan Laos U23 sekaligus menjaga stabilitas tim pada laga penting kualifikasi Piala Asia U23 ini. Gelandang tengah, Robby Darwish. Untuk posisi gelandang tengah diprediksi akan ditempati oleh Robby Darwish, pemain berusia 22 tahun yang saat ini menjadi salah satu andalan Persib Bandung di Liga 1 Indonesia. Dengan nilai pasar mencapai 2,61 miliar rupiah, Robby dikenal sebagai gelandang yang memiliki kemampuan serba bisa, baik dalam bertahan maupun membantu serangan. Robby memiliki keunggulan dalam visi permainan, distribusi bola, serta akurasi umpan yang mampu membuka ruang bagi rekan setimnya. Selain itu, energinya yang tinggi membuat Robby mampu berlari tanpa kenal lelah untuk menutup ruang lawan, sekaligus menjadi penghubung utama antara lini pertahanan dan lini serang. Bersama Persib, Robby sudah teruji tampil di pertandingan-pertandingan penting yang membuatnya semakin matang. Kehadirannya di timnas U23 pada laga kontra Laos U23 di kualifikasi Piala Asia U23 diharapkan bisa mengendalikan tempo permainan sekaligus mengalirkan kreativitas di lini tengah. Gelandang serang, Arkan Fikri. Untuk posisi gelandang serang diprediksi akan ditempati oleh Arkan Fikri, pemain muda berusia 20 tahun yang saat ini menjadi salah satu andalan Arema FC di Liga 1 Indonesia. Dengan nilai pasar mencapai 4,78 miliar rupiah, Arkan termasuk salah satu gelandang serang dengan prospek cerah di skuad Garuda Muda. Arkan dikenal memiliki kreativitas tinggi dalam membangun serangan. Kemampuannya dalam menguasai bola, visi permainan yang tajam, serta keberanian dalam melakukan penetrasi ke lini pertahanan lawan menjadikannya sosok yang sulit dihentikan. Tak hanya itu, Arkan juga mampu mencetak gol dari lini kedua maupun memberikan assist matang bagi para penyerang. Pengalaman bermain reguler bersama Arema FC membuatnya semakin matang secara mental dan taktik. Dalam laga perdana kualifikasi Piala Asia U23 melawan Laos U23, peran Arkan sebagai motor serangan diharapkan bisa membuka ruang sekaligus menciptakan peluang emas bagi rekan setimnya di lini depan. Penyerang sayap kanan, Rahmat Arjuna. Untuk posisi penyerang sayap kanan diprediksi akan ditempati oleh Rahmat Arjuna, pemain muda berusia 21 tahun yang kini memperkuat Bali United di Liga 1 Indonesia. Dengan nilai pasar mencapai 2,17 miliar rupiah, Rahmat hadir sebagai salah satu talenta menjanjikan yang mampu menambah daya gedor lini serang Garuda Muda. Rahmat dikenal sebagai winger lincah dengan kecepatan tinggi serta kemampuan olah bola yang mumpuni. Akselerasinya kerap merepotkan bek lawan, ditambah dengan kelincahannya dalam melakukan cut inside maupun mengirimkan umpan silang akurat ke kotak penalti. Karakter bermainnya yang energik membuatnya bisa menjadi pembeda di momen krusial pertandingan. Selain piawai dalam menciptakan peluang, Rahmat juga tak segan turun membantu pertahanan ketika tim kehilangan bola, sehingga perannya sangat vital dalam transisi permainan. Menghadapi Laos U23 di laga perdana kualifikasi Piala Asia U23, kontribusi Rahmat di sisi kanan diharapkan bisa menjadi kunci untuk membongkar pertahanan lawan dan membuka peluang kemenangan bagi timnas Indonesia U23. Penyerang sayap kiri, Rafael Struijk. Untuk posisi penyerang sayap kiri diprediksi sepertinya akan ditempati oleh Rafael Struijk, pemain naturalisasi timnas Indonesia berusia 22 tahun yang saat ini memperkuat Dewa United di Liga 1. Dengan nilai pasar mencapai 2,61 miliar rupiah,
Rafael menjadi salah satu amunisi penting di lini depan Garuda Muda. Struijk dikenal sebagai penyerang sayap dengan kemampuan dribel tajam, pergerakan tanpa bola yang cerdas, serta insting gol yang tinggi. Ia bisa menjadi ancaman serius lewat kecepatan dan kelihayannya mencari ruang di sisi lapangan, sekaligus memiliki kemampuan finishing yang mumpuni ketika mendapat peluang. Sebagai pemain naturalisasi, Rafael membawa pengalaman internasional dan gaya bermain modern yang bisa menambah variasi serangan timnas U23. Dalam laga menghadapi Laos U23 di kualifikasi Piala Asia U23, perannya di sektor kiri akan sangat krusial untuk menekan pertahanan lawan, membuka ruang bagi rekan setim, sekaligus menjadi opsi utama dalam mencetak gol. Penyerang tengah, Jens Raven. Untuk posisi penyerang tengah diprediksi sepertinya akan ditempati oleh Jens Raven, striker muda berusia 19 tahun yang saat ini memperkuat Bali United di Liga 1 Indonesia. Berdasarkan data dari Transfermarkt, pemain berdarah Belanda Indonesia ini memiliki nilai pasar mencapai 1,30 miliar rupiah, menjadikannya salah satu prospek masa depan di lini serang Garuda Muda. Sebagai seorang penyerang tengah, Jens Raven dikenal memiliki postur ideal, kecepatan, dan insting tajam dalam memanfaatkan peluang. Kemampuannya dalam duel udara serta finishing di kotak penalti membuatnya menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Meski masih muda, Raven telah menunjukkan kedewasaan dalam bermain, baik dalam menahan bola maupun menciptakan ruang bagi rekan setim. Dalam laga perdana menghadapi Laos U23 di kualifikasi Piala Asia U23, peran Jens Raven akan sangat vital sebagai ujung tombak. Ketajamannya diharapkan mampu memecah kebuntuan dan membawa timnas U23 meraih kemenangan penting di awal perjalanan menuju tiket Piala Asia U23. Dengan komposisi pemain yang sudah diprediksi, timnas Indonesia U23 tampak memiliki keseimbangan antara pengalaman di Liga 1, talenta muda potensial, hingga sentuhan pemain naturalisasi. Dari lini belakang yang dipimpin Kadek Arel sebagai kapten, ditopang bek muda berbakat seperti Dion Mark hingga Doni Tripamungkas, membuat pertahanan Garuda Muda semakin solid. Di lini tengah, nama-nama seperti Tony Firmansyah, Robi Darwis, dan Arkan Fikri akan menjadi motor penggerak permainan dengan kreativitas dan energi tanpa henti. Sementara itu, di lini depan, kombinasi Rahmat Arjuna, Rafael Struijk, dan Jens Raven menjadi senjata utama untuk membongkar pertahanan Laos U23. Ketajaman trio ini akan sangat menentukan arah permainan. Dengan kualitas skuad yang menjanjikan, timnas U23 dituntut meraih kemenangan pada laga perdana kualifikasi Piala Asia U23 demi membuka jalan menuju putaran final. Dukungan penuh supporter akan menjadi energi tambahan untuk pasukan Garuda Muda.